Salam Emmanuel, selamat sore bagi kita semua. Selamat datang Pak Andrew yang boleh bergabung sama-sama dengan kita. Ada orang Indonesia yang baru datang. Bukan orang Indonesia, baru datang dari Indonesia. Pak Zayat dan Ibu ya sudah datang juga pada hari Senin yang lalu. Selamat datang 5 bulan di Indonesia, dan hari ini boleh sama-sama lagi. Pasti kita semarah lagi, nanti ada pasti puji-pujian choir nanti boleh lagi ya, dikumandangkan lagi Pak saya pemimpin kita untuk choir. Ada yang baru lagi? Saya kira kita semua sudah bersama-sama ya. Yang pasti baru pulang liburan lah ya dari pantai. Anak-anak semua mukanya udah pada pada bercak-bercak gitu ya. Senang karena liburan. Bahkan masih ada yang di luar negeri juga, ada Matthew yang masih di Belanda. Jadi, ya kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa berkumpul lagi di musim summer ini dengan segala aktivitas liburan kita yang baru saja kita lakukan. Bahkan masih beberapa bulan ke depan ini yang mungkin ada yang masih ingin keluar kota atau menikmati waktu-waktu liburan bersama anak-anak. Dan Tuhan memberkati semuanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih dalam dua raja-raja. Minggu lalu kita mundur karena Elisa sebenarnya sudah naik ke surga dibawa oleh kereta tentara-tentara Allah. Tapi hari ini kita sedikit mundur untuk melihat bagaimana Elisa juga dalam cerita kita pada hari ini menyembuhkan seorang yang tadi disebutkan atau kita baca bersama-sama, Naaman. Jadi Naaman ini namanya adalah Naaman dari kata Naam, Naama. Naam itu berarti dalam bahasa Ibrani disebut dengan beautiful atau mempesona, gagah. Kalau dia seorang laki-laki dia gagah, kalau dia seorang perempuan dia cantik. Orang yang memiliki, atau Dama ini berarti orang yang memiliki kemampuan yang hebat, gagah, pokoknya orang yang perkasa. Dan rupanya ini memang sesuai dengan apa yang ada dalam diri Naaman. Kita tahu dia adalah perwira yang hebat, dikatakan adalah panglima perangnya Raja Aram. Tetapi sayang dia terkena kusta. Jadi orang yang hebat, orang yang gagah, orang yang mempesona, tetapi dia terkena kusta. Dan saudara, kalau bicara tentang kusta dalam konteks perjanjian lama atau leprosi ini, dalam konteks perjanjian lama, maka kita tidak bisa melepaskan dari sebuah stigma pada waktu itu. Dan memang begitulah cara pandangnya, cara pikirnya. Dan Allah juga menyatakan itu bahwa orang yang terkena kusta disebut sebagai orang yang tidak tahir, orang yang tidak suci. Bahkan dikatakan dia berdosa, sehingga dia dalam konteks perjanjian lama harus disingkirkan, dipisahkan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, leprosi atau kusta ini bukan saja penyakit dalam diri. Kalau kita melihat bahwa orang kusta harus disingkirkan, lokalisasi di satu tempat, maka ini bukan hanya bermakna penyakit dalam diri, tetapi lebih daripada itu sebenarnya kusta ini bicara tentang seperti, kalau saya boleh katakan, sebuah penyakit sosial. Jadi dianggap bahwa kalau ini nanti dibiarkan demikian, maka dia akan menyebar dan akan berdampak pada lingkungan. Jadi orang yang mengidap penyakit ini bukan saja menderita secara fisik, tetapi juga menderita secara sosial. Karena dia sakit, dia fisiknya sakit, tapi juga dia disingkirkan. Dia juga di lokalisasi, sehingga bukan hanya sakit dalam diri, tetapi juga secara sosial. Karena itu dia harus disingkirkan dalam pergaulan sosial, bukan semata-mata karena penyakitnya, tapi lebih pada stigma bahwa sakit kusta itu adalah dosa, tidak suci, tidak tahir, sehingga dia memang harus disingkirkan. Jadi hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi juga atau akan menjangkitkan, tadi yang sudah saya katakan, kalau dia tidak disingkirkan atau tidak dilokalisasi, akan menyebarkan penyakit itu, atau dalam bahasa yang lain, dalam bahasa teologinya, dia akan menyebarkan juga dosa itu kepada masyarakat. Saudara, jadi saya kalau baca bagian-bagian dalam perjanjian lama itu kadang-kadang pikir, waduh, ini begitulah dunia perjanjian lama itu ya. Betapa
orang itu menjadi sangat luar biasa. Tetapi kalau kita baca cerita ini, kita tahu bahwa kalau saudara menyimak dengan benar, dengan baik cerita ini tadi, kita tahu bahwa cerita dari Naaman ini berakhir happy ending. Ya. Kita tahu, saudara boleh baca, karena Naaman kemudian disembuhkan. Dia membawa surat dari Raja Aram, pergi menjumpai Elisa. Kemudian Elisa bilang, sudah kamu sekarang mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah saudara, waktu dibilang mandi 7 kali, nampaknya Naaman agak protes. Dia berpikir bahwa ketika ketemu dengan Elisa itu seperti dukun ya, bin salabim, kemudian dia pegang-pegang, dikatakan, wah ya dipegang-pegang tangannya atau apa, badannya diraba-raba, apa disemut, gitu ya. Kalau kayak orang di mana tuh dikunyah-kunyah, gitu ya. Ya, itu bisa sembuh karena apa aja itu, saya bingung gitu. Dia bilang, kenapa kok disuruh mandi ke sungai Yordan? Apakah sungai Abana dan Parpar di Damsyik tidak lebih baik dari sungai Yordan dan kemudian harus mandi ke sungai Yordan? Saya waktu membaca bagian ini, ayat 11 ini, saya merenung lama sekali karena perhatian saya tertuju khusus pada ayat 11 ini. Di ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan lengannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi dia pikir, wah itu seperti tadi saya bilang gitu ya, mau baca rapal-rapal kayak apa, kemudian disembur dan sebagainya, apa dipegang-pegang dan seterusnya. Kok disuruh mandi ke sungai Yordan? Saudara, ada rasa, bukan rasa, tapi dia komplain. Saya coba mengecek kata yang dipakai dari kata gusar. Karena dikatakan di ayat yang ke-11 itu, Naaman dengan gusar sambil berkata dan seterusnya. Dengan gusar. Saya tertuju pada kata gusar ini dan coba saya cek dalam terjemahan yang lain. NIV menarik mengatakannya dengan kata marah. Jadi kalau LAI lebih lembut, dia nggak mau yang agak kasar-kasar ini LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Dia pakai kata gusar. Kalau orang gusar kan tidak harus marah ya. Ya gusar khawatir, mungkin lebih pada khawatir, tidak harus marah. Tapi NIV itu yang dipakai kata adalah anger. Jadi marah. Saya pikir coba cek lagi ke bahasa aslinya yang dalam bahasa Ibrani yaitu wayiksok itu. Dan saya terkejut dengan kata arti dalam bahasa Ibrani yang disebut wayiksok itu. Jadi LAI agak lemah lembut menggunakan kata gusar, NIV lebih agak keras dengan kata marah. Tapi bahasa aslinya wayiksok dalam bahasa Ibrani itu saudara tahu artinya adalah sangat marah, berapi-api. Jadi saudara, bukan hanya komplain karena dia gusar, bukan hanya komplain karena dia marah, tetapi Naaman protes dan sangat marah, berapi-api kepada Elisa. Kenapa aku harus disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali? Kemarahan yang berapi-api. Dan saudara tahu bahwa kemudian saya merenungkan bagian ini menjadi bagian dari khotbah saya pada hari ini. Kemarahan yang berapi-api itu saya coba cek, hubungkan lagi dengan ilmu psikologi, dan saya dapatlah satu pernyataan bahwa ilmu psikologi mengingatkan kita bahwa ketika orang marah, dalam arti marah yang berapi-api ini, marah yang begitu sangat itu, maka pada saat itu daya pikir orang akan melemah. Jadi ketika orang mengalami kemarahan yang sangat, ketika seorang mengalami kemarahan yang begitu berapi-api, maka pada saat itu sebenarnya daya pikir orang menjadi melemah. Ilmu psikologi mengatakan demikian. Saya pikir ada benarnya. Kemudian kita hubungkan dengan kata menyesal. Ketika orang marah, jengkel, berapi-api, bikin sesuatu karena daya pikir sudah melemah kan? Dia buat sesuatu, dia nggak sadar dia lakukan. Setelah dia sadar, dia sudah tidak marah, baru muncul kata menyesal. Jadi saya pikir ada benarnya. Ketika orang marah, memang daya pikir menjadi sangat melemah. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, atau kemarahan itu membuat daya pikir itu menjadi sangat buruk.
Dan kemarahan inilah yang dialami oleh Naaman sebenarnya. Dia menjadi sangat marah yang berapi-api sehingga daya pikirnya menurun. Dan akibatnya dia hampir tidak mau mandi di sungai Yordan. Dan kalau dia tidak mau mandi di sungai Yordan, apa yang terjadi? Dia tidak sembuh. Dia marah yang berapi-api, daya pikirnya menurun, kemudian dia tidak mau pergi ke sungai Yordan. Maka pada saat itu mungkin, atau kita tahu bahwa dia tidak akan menjadi sembuh. Dan ini menarik, karena pada waktu itu justru dia diingatkan oleh pegawai-pegawainya. Bapak, mungkin kalau Bapak diminta untuk melakukan sesuatu yang lebih berat, Bapak pasti akan melakukannya. Ini hanya disuruh mandi saja di sungai Yordan, masakan Bapak tidak mau. Itu bahasa yang kita bisa bahasakan demikian. Nah, saudara, waktu saya membaca teks ini kembali, saudara mungkin berpikir hari ini khotbah saya tentang mengingatkan kita jangan marah. Dan itu benar. Tapi saya mau lebih tajam lagi untuk mengatakan kepada kita, sebenarnya persoalan dari kemarahan yang paling kita takuti hari ini, paling kita waspadai hari ini, bukanlah pada kemarahan itu sendiri. Tapi yang lebih parah adalah, atau yang lebih menakutkan hari ini, sebenarnya saya mau mengatakan ini adalah virus kemarahan. Saudara tahu bahwa kemarahan itu seperti sebuah penyakit yang menyebarkan virusnya demikian rupa. Jadi yang paling ditakuti pada saat kemarahan itu terjadi bukan kemarahan itu sebenarnya, tapi efek dari kemarahan itu yang bisa menjangkiti semua orang, yang saya katakan sebagai virus kemarahan yang boleh menyergap semua orang. Kalau suami marah, yang paling dekat dijangkiti adalah istri biasanya. Atau istri marah, yang paling mudah dijangkiti pertama adalah suami. Nah, kalau keduanya marah, kemudian dilihat oleh anak-anak, anak-anak mulai terjangkiti dengan kemarahan itu. Anak-anak mungkin tidak marah kepada saudara sebagai bapak ibu, tapi dia pergi keluar, bermain dengan temannya, dia meluapkan emosi kemarahannya dengan segala macam, kalau yang pemuda dengan ekspresi kemarahannya dan seterusnya. Dan kemudian itu membuat masyarakat di sekitarnya menjadi jengkel, dan kemudian masyarakat yang jengkel juga menjadi marah kepada anak ini, dan kemudian masyarakat juga menjadi marah. Dan kemudian kalau kita meneliti seterusnya, bahwa rupanya kemarahan itu akhirnya bisa lagi bermuara pada keluarga. Inilah yang kita sebut dengan siklus kemarahan. Dalam ilmu sosial dikatakan siklus kemarahan. Jadi saudara, kehancuran yang terjadi di kota A, di kota B dan sebagainya, saudara bisa cek itu secara psikologi. Jangan-jangan itu mulainya dari hal yang paling simpel, dari rumah tangga, suami istri, anak-anak, masyarakat, dan kemudian sampai semuanya terjadi. Sebuah siklus kemarahan itu sebuah virus yang begitu rupa menjangkiti mulai dari pribadi sampai dengan masyarakat. Saudara lihat secara ilmu sosial itu bisa seperti ini. Dan saya waktu melihat teks ini dihubungkan dengan persoalan-persoalan sosial yang ada, saya pikir, wah, betapa berartinya sebuah keluarga itu untuk menstop apa yang kita sebut dengan virus kemarahan. Dan komunitas gereja juga bisa terjadi. Pendetanya marah, menjangkiti sessionnya marah, menjangkiti jemaatnya marah, bisa menjangkiti yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Komunitas-komunitas bisa mengalami kemarahan-kemarahan. Saudara, saya mau mengajak kita stop virus kemarahan. Bukan hanya marahnya, tapi virus kemarahan ini yang paling dahsyat, yang paling menakutkan. Dan itu bisa terjadi lewat apa aja kan? Saudara punya tablet semua di rumah, saudara punya video, punya komputer, punya handphone, smartphone. Saya waktu lihat ada seorang siapa itu yang siram apa itu? Siram kopi di muka salah satu guru besar itu. Saudara, saya marah. Ternyata virus kemarahan sudah menjangkiti saya hanya dengan melihat orang tersiram itu.
Belum lagi melihat ada gereja yang dibakar, orang Islam tertentu yang nggak boleh beribadah di mana. Saya marah. Apa hubungannya saya dengan mereka? Tidak ada. Tapi saya marah. Karena apa? Bukan kemarahan mereka yang membuat saya jengkel, tetapi virus kemarahan itu telah merasuki saya. Dan banyak alat untuk membuat orang terserang virus kemarahan itu dalam diri kita saat ini. Saya mengajak kita stop mengenai virus kemarahan ini. Dalam arti begini, kalau saya mengatakan ini dalam konteks firman Tuhan, kalau saudara membaca Amsal, banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana akibat dari kemarahan itu. Tapi saya mengutip satu ayat yang menarik dari Amsal. Dikatakan begini, Amsal 15 ayat pertama itu dikatakan begini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal banyak sekali bicara tentang marah. Tapi salah satu ayatnya membuat saya menjadi tersentuh. Dia katakan begini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ketika orang marah, dibalas dengan marah, artinya menjadi sebuah kemarahan. Tetapi jawaban yang lembah lembut meredakan kegeraman. Wah, Pak Pendeta klasik banget. Tapi saya katakan tidak ada cara lain untuk melawan kemarahan selain dengan jawaban yang lemah lembut. Ada banyak cara untuk mengatasi kemarahan, tapi bagi saya pribadi hari ini tersentuh sekali dengan Amsal 15 ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Saya teringat satu cerita tentang seorang bapak dan anaknya yang baru lulus dari perguruan tinggi. Satu kali mereka duduk bersama-sama di satu sore ketika paginya anak ini baru diwisuda, graduation. Bapaknya senang, anaknya juga senang. Mereka duduk sore hari, kemudian tiba-tiba di pohon di depan itu ada burung gagak. Ada burung gagak. Bapaknya tanya kepada anak ini, itu burung apa ya? Anaknya yang baru sarjana ini dengan gagah mengatakan, oh, itu burung gagak. Oh. Bapaknya kemudian diam sejenak sekitar 1 menit 2 menit. Kemudian bapaknya tanya lagi untuk yang kedua kalinya, itu apa ya? Burung apa itu? Anaknya masih tenang mengatakan, tapi dengan nada agak sedikit tinggi, itu burung gagak ayah. Oh, oke. Tapi kemudian 1-2 menit kemudian bapaknya tanya lagi, kira-kira itu burung apa ya? Anak ini sudah mulai sudah mulai jengkel. Jadi bapak ini ada telinga apa enggak ya? Saya tanya dia, mulai lebih tinggi lagi, itu burung gagak ya? Dia bilang, oh ya. Tapi kemudian dia pergi ke belakang, dia ambil kopi, kemudian dia duduk lagi bersama anaknya. Burung gagak itu masih ada di sana. Bapaknya tanya lagi, itu burung apa ya yang hitam? Anaknya sudah mulai naik hitam. Dia katakan, dia pukul itu meja, kursi, bukan meja, kursi. Ayah, aku sudah bilang itu burung gagak. Kemudian ayahnya langsung sambil dia minum kopi, dan untuk yang kelima kalinya dia katakan, kira-kira itu burung apa yang warna hitam? Anaknya langsung membanting dia punya kursi dan dia berdiri. Pak, ayah tahu itu burung gagak, burung gagak. Dia sudah katakan berkali-kali, saya sudah katakan berkali-kali itu burung gagak. Kemudian ayahnya diam dan ayahnya pergi ke dalam dan mengambil satu buku kecil. Ternyata itu buku diarinya, buku diari bapak itu. Saya ingin membacakannya supaya lebih tepat dan lebih. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Setelah dari dalam dia mengambil itu, dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya, dan tertanya-tanya. Dilihatkannya sebuah diari lama. Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis dalam diari itu. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. Sudah dengarkan. Hari ini ditulis oleh ayahnya. Hari ini aku, maksudnya ayahnya, aku di halaman bersama anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon berhampiran.
Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, "Ayah, apa itu?" Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawabnya dengan jawaban yang sama, itu burung gagak. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi cinta dan sayangnya aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi satu pendidikan yang berharga. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka, memandang wajah si ayah yang kelihatannya sayang. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang sabar serta marah." Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi kalau ayah ini menjadi marah juga ketika anak ini mengatakan dan membanting kursinya, "Itu gagak, itu burung gagak, ayah." Tapi ayah ini dengan sabar mengatakan dan kemudian mengambil dia punya buku harian. "Kau bertanya ketika kau usia 5 tahun tentang burung gagak itu sebanyak 25 kali. Dan aku tidak pernah marah untuk hal itu. Dan sekarang kalau engkau marah dengan pertanyaan hanya dengan jawaban yang hanya saya katakan atau pertanyaan 5 kali itu, maka saya kira itu, atau bapaknya mungkin dalam bahasa yang lain katakan, kemarahan itu akan terus menjalar sedemikian rupa. Dan saya mau katakan dari cerita ini, saya katakan firman katakan tadi dalam Amsal, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Itu salah satu cara bagi kita hari ini untuk menghentikan virus kemarahan dalam diri kita. Karena tanpa itu kita tahu bahwa virus itu akan terus menjalar, dan terus menjalar. Saya mengajak kita menjadi jemaat Immanuel yang menjadi agent stop virus kekerasan, virus amarah. Stop menjadi jemaat atau menjadi pribadi, menjadi pendeta, menjadi session, menjadi ibu, menjadi bapak yang menyebarkan virus kemarahan. Kita menjadi agen untuk itu, dan dengan demikian maka yang kita gulirkan adalah damai, bukan kemarahan. Yang kita gulirkan adalah virus perdamaian dan bukan kemarahan. Dan dalam banyak hal ini sangat berarti bagi kita. Tuhan memberkati kita. Selamat menjadi agen untuk men-stop virus kemarahan dalam diri kita, secara khusus dalam kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya berbagi kita semua untuk menghayati akan firman ini. Saya mengakui kembali imannya di hadapan Tuhan berdasarkan pengakuan iman rasul. Mari kita semua mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang sudah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara, anak-anak kita hari ini beberapa sedang mengikuti mission trip di West Virginia. Tadi pagi keluarga, ada beberapa keluarga yang mengantar anak-anaknya, dan kita berdoa untuk mereka agar dalam sampai hari Sabtu itu mereka mengikuti mission trip. Jadi sangat struggling pasti karena orang tua. Saya nggak tahu apakah nanti orang tuanya malah yang nanti ya, yang telepon terus nih, jangan anak-anaknya santai-santai. Jadi kita berdoa untuk anak-anak, tapi juga berdoa untuk orang tua ya, supaya orang tua ya tadi pagi mereka berangkat. Kita senang bahwa anak-anak kita juga mengikuti dalam bersama-sama dengan RPC. Ada beberapa yang terus kita doakan untuk kesembuhan dalam sakit. Kita selalu berdoa untuk saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami berterima kasih karena kami diingatkan akan satu pesan dari firman Tuhan. Kami menjadi agen untuk menghentikan virus kemarahan itu dalam diri kami. Kami diingatkan agar kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kemarahan dalam diri kami atau terjangkiti kemarahan dalam diri kami karena berbagai hal. Sebagai suami kami diingatkan untuk kami boleh menjaga hati kami. Sebagai istri juga kami boleh menjaga hati kami, anak-anak, dengan segala hal yang kami lakukan. Bapak, biarlah kami tidak terjangkiti dengan virus kemarahan ini, karena betapa hal ini ternyata mampu melakukan sesuatu yang sangat merusak dalam kehidupan kami, dan khususnya dalam kehidupan keluarga, bergereja, bermasyarakat, dalam setiap hal yang kami hadapi ya Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini melalui kisah Naaman ini, kalau pegawai-pegawainya tidak ingin terjangkiti virus kemarahan dari Naaman dengan mengatakan, Bapa, kalaupun Elisa memerintahkan sesuatu yang lebih berat sekalipun, pasti engkau akan mau melakukannya. Kami mau menjadi seperti pegawai-pegawai dari Elisa ini, yang menstop virus kemarahan itu dan menjadikannya menjadi berkat, karena jawaban yang lemah lembut meredahkan amarah. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman ini. Kami bersyukur selalu diingatkan setiap saat. Kadang-kadang kemarahan itu menjadi bagian dari hidup kami karena kelelahan, pekerjaan, hal-hal yang membuat banyak kami menjadi lelah letih, bahkan dalam pikiran kami. Dan tadi kami telah mendengar bahwa kemarahan itu membuat daya pikir kami menjadi sangat lelah, menjadi sangat menurun, dan mengambil keputusan yang sering tidak tepat, Bapak. Oleh sebab itu, beri kami kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberi kekuatan, yang senantiasa menata hidup kami, terlebih lagi menata emosi kami, agar kami benar-benar dapat menguasai diri kami dalam hidup kami sehari lepas sehari. Keluarga-keluarga diberkati menjadi keluarga-keluarga yang menyebarkan kedamaian, gereja yang menebarkan cinta kasih, bahkan masyarakat yang menyebarkan akan damai sejahtera. Bapa, berkatilah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini kami sangat jauh, kami tidak